few moments later. 2,000 years later. Perkenalkan, kami bertiga dari Universitas Gunung Jati. Kami bertiga datang ke sini ingin mewawancarai Ibu sebagai pemilik kedai Bunda Imas. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Kartika Nadila, rekan saya Keisha Alea, dan satunya Iin Anissa. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Imas. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Baik, langsung saja ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya kedai Bunda Imas ini dari awal sampai sekarang? Awalnya pertama dari hobi sih. Kebetulan dulu saya seorang karyawati di sebuah outsourcing gitu ya. Pada tahun 2020 itu saya dapat tugas ditarik ke pusatnya di Surabaya. Waktu itu zaman COVID lagi zona merah untuk Surabaya. Pertimbangan saya waktu itu masih punya anak kecil usia sekitar 8 tahun ya. Dan kebetulan saya tidak boleh membawa keluarga ke sana. Jadi karena saya berpikir berulang-ulang kali gitu ya, di sisi lain saya butuh, kalau karyawan kan beda ya, ada gaji khusus dan sebagainya. Akhirnya saya bikin terobosan. Ini memang dari hobi memasak gitu. Ada hobi memasak, ada kesempatan tempat, dan memang kebutuhan karena saya harus mencari uang selain saya untuk bekerja. Jadi akhirnya di tahun 2020 bulan April itu saya ambil cuti panjang dan saya langsung ambil shelter. Pertama ini saya shelter 22. Saya ambil shelter ini, saya mulai untuk membuka kedai Bunda Imas. Baik. Ini udah sama sih, betul. Yang kedua, mengapa Ibu memilih usaha ini? Pertama karena hobi. Iya. Jadi saya tidak perlu mempelajari lagi kalau saya usaha di Indonesia harus ada mempelajari. Kedua, kebetulan saat itu istilahnya klien saya banyak. Misalnya kan pakai SPG, kalau makan itu nggak akan habis, betul nggak? Iya. Dari misalkan mereka istirahat di supermarket, mereka ada meeting, pasti membutuhkan makan. Dan kebetulan saat itu COVID itu kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kan kita biasanya semuanya dalam bentuk online. Jadi makanan juga saya COD-an. Jadi kenapa saya ambil usaha ini, pertama karena keadaan, kedua juga karena hobi. Jadi saya tidak usah istilahnya belajar. Kalau orang belajar itu makan waktu. Saat itu kan saya posisinya mentok, saya harus punya usaha karena saya harus siap keluar kerja gitu. Jadi saya ambil usaha ini. Yang ketiga, dalam membuka bisnis ini kendala apa saja sih yang sering terjadi? Yang pertama pasti modal. Ya, karena waktu itu saya belum ada persiapan untuk berhenti bekerja dan buka usaha. Modal, pertama itu modal. Kedua klien. Ya betul nggak, klien itu karena kan saya jujur di tahun 2020 itu saya baru tahu di sini ada tempat makan. Karena sebelumnya saya nggak tahu sama sekali. Padahal saya di Cirebon itu sudah 10 tahun. Dari Bandung saya dimutasi ke sini gitu udah 10 tahun. Tapi saya nggak tahu di sini ada tempat makan. Jadi yang kendala utama itu modal dan klien. Kalau misalkan menu dan segala rupa sih sudah terbiasa karena makan di sini kan sehari-hari hampir sama untuk semua.
Untuk pertanyaan selanjutnya, makanan apa saja yang ada di kedai Bunda Imas? Makanannya hampir sama dengan yang lain ya, seperti ayam geprek, nasi lengko, nasi goreng gitu, miget digoreng ini. Cuma saya di sini bikin terobosan yang istilahnya kanan kiri saya nggak ada gitu ya. Kayak contohnya ayam geprek, kalau ayam geprek yang lain kan mungkin teman-teman tahu lah modelnya cuma digoreng ya, kalau saya nggak, ayamnya saya presto dulu saya. Jadi punya ciri khas. Kalau makan ayam geprek di Bunda Imas tuh beda, dari sambal, dari tekstur ayamnya tuh beda. Kedua, saya melengkapi dengan seluruh yang tidak ada. Jadi makanan-makanan khas yang seperti chicken katsu, teriyaki itu kan adanya di market, di mall-mall. Saya ciptakan di kedai saya. Jadi teman-teman yang mau makan di mall itu semua ada teman dengan harga ekonomis gitu. Mungkin kalau kita makan teriyaki chicken katsu itu di angka 35-40, di sini teman-teman bisa menikmatinya di harga 15.000. Nah, saya bikin terobosan-terobosan seperti itu supaya teman-teman yang makan di sini tuh nyaman. Oh, saya makan di kaki 5 tapi saya bisa menikmati makanan raja di mall-mall gitu. Dengan harga kaki 5 gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari mana Ibu mendapatkan bahan baku toko ini, dan apakah ada kendala dalam mencari bahan baku? Kalau bahan baku, alhamdulillah saya sudah punya pelanggan dari ayam, saya sudah ambil di A, terus untuk minuman saya ngambil di B, sembako saya ngambil di toko saya. Jadi untuk bahan baku sampai saat ini nggak ada kendala. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi pemasaran kedai Bunda Imas? Strategi saya pertama, saya menjual di bawah harga yang lain. Kedua, saya rasa ketiga saya bikin terobosan seperti sekarang mie jebeu. Mie jebeu kan lagi naik ya. Saya ciptakan dengan harga yang ekonomis gitu. Jadi harus menciptakan nggak monoton dari makanan, dari rasa gitu kan. Mungkin dari harga teman-teman bisa cek kita harganya lebih ekonomis dibandingkan dengan yang lain. Darinya 30. Selanjutnya, Pertanyaan yang keenam, bagaimana strategi pemasaran kedai Bunda Imas? 7 ya. Strateginya ya, ke-7 ya. Pertama, saya yang belum yang 7 ya. strategi Strategi udah tadi. Oh iya. Tadi udah menjaga secara Kualitas ya. Ulang ke kamu. Ini akan singkat aja ya. Bagaimana cara untuk menjaga kualitas makanan di kedai Bunda Imas ini? Pertama, saya selalu belanja setiap hari. Saya menyetok barang itu tidak lebih dari buat 2 hari. Jadi saya tahu kemampuan omset saya. Misalnya kayak ayam geprek, saya bisa menghabiskan misalnya 2 kilo. Saya stoknya itu hanya 2 kali, 1 kali 2, misalnya sehari 10 porsi, saya hanya menyetok itu 20. Untuk kemungkinan karena saya membuka Grab dan GoFood. Jadi kualitasnya jadi selalu fresh. Untuk sambal ya segala rupanya saya kalau sambal pokoknya maksimal itu, kalau sambal apa saya bikin setiap hari. Tapi kalau ayam itu kan kalau setiap hari waktu saya menyediakannya kalau daging-daging itu untuk 2 hari. Jadi kualitasnya selalu terjamin. Saya selalu menyiapkan ada showcase dan ada freezer. Jadi itu semuanya dalam keadaan fresh. Bisa teman-teman cek sayuran apa di kulkas semuanya fresh. Selanjutnya, bagaimana prosedur atau cara penetapan harga itu? Biasanya kalau orang kan bisa nyangka 2 kali lipat. Saya minimal ngambil margin itu 30%. Minimal ya. Tapi kalau memang disediakan kondisi itu 50%. Kenapa saya ambil? Kenapa sih nggak 100% gitu? Prinsip saya, daripada saya ngambil besar yang belinya cuma 1-2, mendingan saya ngambil margin di angka 50%, tapi yang membelinya di 10 ke atas. Paham nggak sampai di sini? Iya. Paham ya? Saya jual misalnya yang geprek di angka 18, tapi yang beli cuma 1-2 setiap hari. Tapi saya cuma ngambil margin 50% di angka 14.000, tapi yang belinya bisa 10-20. Nah itu yang prinsip saya seperti itu. Jadi kan biar sedikit, karena pembelinya banyak ya akhirnya juga marginnya akan besar. Lanjut, apakah kedai Bunda Imas selalu melakukan inovasi baru terhadap makanan yang dijual? Saya selalu mengadakan inovasi. Misalkan saya selalu mengadakan inovasi paket hemat. Saya buka di Jumat Berkah.
Jumat Berkah itu saya selalu menjual Rp100.000 itu mendapat 13 pack. Menu apa saja, baik ayam, baik itu telur, nasi rames, itu semua saya buka jadi itu 100.000 per 13 pack. Tanya rugi nggak Bun gitu ya? Kalau dibilang rugi kalau beli satu paket memang kelihatan rugi, marginnya nggak akan kelihatan. Tapi kan alhamdulillah kalau saya belum bisa bersodako secara materi secara besar, akhirnya saya bisa bersodako secara tenaga. Tapi kan kalau dikalikan, dilipat ya akan kelihatan hasilnya, karena saya juga kan harus membayar karyawan. Saya juga nggak munafik, orang jualan itu pasti cari margin atau keuntungan. Tapi untuk khusus Jumat Berkah itu saya meminimalis mungkin, maksudnya supaya semuanya bisa. Kadang malah ada dari teman-teman yang patungan 50.000 saking ini, jadi mereka dapat 100.000 13. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap bulan saya selalu mengadakan inovasi. Barangkali teman-teman misalnya kayak saya chicken katsu itu saya jual 15. Teman-teman ada acara nih, udah ada acara kampus dong, minta dibantu, saya bisa menekan harga nanti kita sepakati. Kayak ini contohnya saya lagi dapat job, itu ada teman di Bandung, bukan orang Cirebon, di Bandung, anaknya masuk ITB, beliau syukuran itu minta di budget 250.000 per hari dan dia minta 7 hari berturut-turut. Saya kasih menu dan itu harganya pakai harga khusus. Karena itu khusus untuk sodako ya, beda kita makan. Kalau kita makan tuh sepiring 2 piring, kalau sodako kan itu berpuluh-puluh piring. Jadi hal-hal yang seperti itu saya selalu mengadakan inovasi. Terus ketiga misalnya ada yang mau beli nasi kotak. Udah beberapa kali kok ada dari Stein, dari Swagati juga ya pesen nasi kotak ke saya, itu disesuaikan harganya. Saya paham budget mahasiswa seperti apa. Bunda kita bikin nasi kotak yang harganya sekian, tapi nanti kita bisa bicarakan. Jadi saya nggak terlalu monoton, nasi kotak saya harga 20.000, 20.000 enggak. Teman-teman punya budget berapa nanti bisa saya kondisikan. Nah, itu inovasi yang saya lakukan. Jadi alhamdulillah sampai saat ini ya untuk pesanan-pesanan nasi kotak, Jumat Berkah dan sodako-sodako itu masih berjalan sampai saat ini. Pertanyaan yang terakhir itu, bagaimana upaya Ibu agar usaha ini terus berkembang dan mampu bersaing dengan tradisi? Pertama, cara kita menerima konsumen ya. Tentu kalau dengan anak kuliah bisa menjadi seorang ibu dan seorang ayah gitu. Bisa mereka sharing ke sini tuh mereka nyaman. Itu kita yang pertama nyaman. Kedua dari rasa. Dan ketiga dari harga. Ya. Jadi kita harus tahu kita tuh jualan tuh di mana. Ya, konsumen kita tuh siapa aja gitu kan. Jadi kita harus paham sampai di situ. Jadi berarti kan dari itu kenyamanan, dari rasa dan dari harga. Mungkin Mas pada aku seperti itu gitu. Jadi supaya ini terus berjalan, saya udah hampir 3 tahun ya di sini, udah hampir 3 tahun ya alhamdulillah. Maksudnya teman-teman yang dari dulu datang masih kesini. Mungkin harganya juga nggak berubah ya Mbak Nila ya, maksudnya tuh nggak signifikan lah. Ada yang berubah paling, tapi hanya beberapa, yang lain sih masih selama saya masih bisa dapat margin, ya insya Allah saya masih bisa dengan harga-harga buat teman-teman. Mungkin begitu saja pertanyaan dari kami. Sebelumnya terima kasih karena telah bersedia untuk diwawancarai Ibu.